Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dalam Pastor Talk, program renungan dari Gereja Zion Church of Christ. Apa kabarnya saudara semua? Saya berdoa agar saudara selalu dalam kondisi yang sehat sempurna, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini dapat membuat kita semakin bersemangat dalam mengerjakan aktivitas dan pelayanan kita hari ini. Amin. Judul yang akan saya bawakan hari ini adalah Lakukan yang Terbaik. Gereja Zion Church of Christ mempunyai nilai-nilai yang berlandaskan Alkitab agar jemaat Tuhan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai yang saya bahas adalah excellent. Terjemahan dari kata excellent adalah sangat baik, hebat, luar biasa, unggul. Dikaitkan dengan aktivitas kita sehari-hari, excellent ini artinya bukan suatu kemampuan, melainkan suatu kemauan atau sikap hati. Sikap hati kita untuk melakukan segala sesuatu dengan sangat baik, berusaha memberi hasil yang terbaik dan mengerjakannya dengan totalitas, dengan sepenuh hati. Excellent tidak hanya datang dari orang yang punya keahlian yang luar biasa atau kekayaan materi yang banyak. Tapi excellent datang dari apa yang kita miliki dalam diri kita sekarang. Pertanyaannya, apakah kita mau melakukan yang terbaik atau hanya melakukan yang biasa-biasa saja? Dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini jelas menyatakan perbuatlah dengan segenap hatimu yang artinya lakukan yang terbaik. Dan melakukan sangat baik ini bukan hanya untuk pelayanan atau sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan saja. Tapi dikatakan apapun juga yang kamu perbuat. Berarti yang kita perbuat di rumah, di sekolah, di kantor, di gereja, di tempat main kita, dimanapun. Semua kita perbuat seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pada saat kita melakukan yang terbaik, kita bukan hanya bertanggung jawab atas apa yang sudah dipercayakan kepada kita, tetapi kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Dikatakan dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia yang begitu besar untuk kita, karya penebusannya di kayu salib, talenta dari Tuhan yang sudah diberikan kepada masing-masing kita, kehidupan kita saat ini, keluarga yang kita miliki, semua yang kita miliki sampai saat ini semuanya berasal dari Tuhan. Kita tidak dapat balas, kita tidak dapat ganti apapun kebaikan Tuhan. Tapi kita bisa balas dengan kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan kepada kita, yaitu pasangan kita, anak kita, orang tua, pekerjaan kita, pelayanan, semua hal dalam kehidupan kita. Kita harus bertanggung jawab dengan melakukannya dengan sangat baik karena semuanya kembali kepada Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan saja. Dalam aktivitas kita di rumah, lakukan yang terbaik artinya saat kita mengajar anak-anak kita, ajarlah dengan kasih. Dan sampaikanlah firman Tuhan seperti Tuhan juga telah mengasihi kita dan memerintahkan kita untuk selalu mengulang-ulang perintah Tuhan kepada anak kita. Bukan hanya sekedar menemani, tapi kitanya sibuk mungkin gadget atau nonton, tapi juga membangun koneksi yang baik dengan anak-anak kita. Dalam aktivitas kita di kantor, lakukan yang terbaik, artinya melakukan tugas kita sehari-hari dengan benar dan tepat waktu. Bukan saat baru ditanya, baru kita kerjakan, ataupun kita kerjakannya dengan asal-asalan. Agar keberadaan kita di kantor tersebut bisa menjadi berkat buat perusahaan tersebut dan juga teman-teman kita. Dalam kita melakukan pelayanan, misalnya kita ditugaskan sebagai tim pujian dan penyembahan, lakukan yang terbaik itu bukan hanya sekedar bernyanyi atau bermain alat musik saja, tapi dengan kita berlatih terlebih dahulu di rumah akan membantu kelancaran bersama teman-teman yang lain pada saat latihan di gereja dan pada saat ibadah akan lebih lancar.
Dan tentunya masih banyak lagi yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan excellent untuk kemuliaan Tuhan. Satu tokoh di Alkitab yang terkenal yang punya roh yang luar biasa ini adalah Daniel. Dikatakan dalam Daniel 5 ayat 12, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh Raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Lalu bagaimana agar kita punya roh yang luar biasa seperti Daniel? Yang pertama yang saya bisa bagikan, tetap menjaga kehidupan kita. Dikatakan dalam Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Untuk melakukan yang terbaik, terkadang kita harus melawan arus. Saat orang lain melakukan yang biasa-biasa saja, kita berketetapan untuk melakukan yang terbaik. Karena kita sadar semua karena anugerah Tuhan, dan biar Tuhan yang turut campur tangan dalam mempromosikan kita dalam mengangkat kehidupan kita. Yang kedua, fokus pada Yesus apapun situasi, apapun kondisinya. Dikatakan dalam Daniel 6 ayat 10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Larangan dari Raja Darius untuk tidak menyembah Allah lain selain Raja tidak membuat Daniel gentar, melainkan dia tetap mencari Allahnya. Dan terbukti Allah yang memberikan kepada dia hikmat dan kebijaksanaan dalam melakukan pekerjaannya, Allahnya juga yang membebaskan dia dari terkaman singa. Yang ketiga, ingatlah semua yang kita lakukan itu besar kecil untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saat kita menyadari semua yang kita lakukan, bahkan dari hal terkecil sekalipun, semua untuk kemuliaan Allah, kita tidak akan melakukannya dengan asal-asalan, tapi akan melakukan yang terbaik dari apa yang kita punya. Saya berdoa biarlah saudara dan saya selalu menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup kita ini adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Sehingga kita selalu berusaha memberikan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas.